Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Nur Hidayati dengan NIM saya 23214028. Di sini, saya akan menjelaskan tentang konsep enkapsulasi dan abstraksi. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu enkapsulasi. Enkapsulasi sendiri memiliki definisi, yaitu konsep dalam PBU di mana data atau atribut dan metode fungsi yang terkait dengan suatu objek disatukan dalam satu kesatuan, yaitu kelas. Data di dalam kelas seringkali disembunyikan dengan memberikan akses terbatas menggunakan modifier akses seperti public, privat, dan protected. Jadi, enkapsulasi ini biasa dikenal dengan penyembunyian informasi atau mengkapsulkan. Jadi, kita menyembunyikan informasi detail dari suatu kelas. Nah, dari enkapsulasi ini lebih identik dengan keamanan supaya informasi yang detail tidak diketahui oleh banyak orang atau kelas-kelas tertentu saja. Nah, enkapsulasi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu information hiding, yaitu proses yang menyembunyikan informasi dari suatu kelas sehingga kelas tersebut tidak dapat diakses dari luar. Jadi, kelas ini hanya bisa diakses dari kelas itu sendiri. Yang kedua yaitu dengan memberikan akses kontrol private ketika mendeklarasikan atribut atau metode. Yang kedua yaitu adalah interface to access data, yaitu sebuah interface di mana melakukan perubahan terhadap atribut yang diinformasikan hiding, yaitu dengan membuat suatu interface berupa metode untuk menginisialisasi atau merubah nilai dari suatu atribut tersebut. Nah, ketika berbicara tentang enkapsulasi, pasti ada yang namanya hak akses, di mana hak akses ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah public. Public atau properti tersebut dapat diakses dari luar ataupun dalam kelas tersebut, termasuk kelas turunannya sendiri. Yang kedua yaitu private. Metode tersebut tidak bisa diakses dari luar kelas, namun bisa diakses oleh kelas itu sendiri ataupun turunan dari kelas tersebut. Yang ketiga yaitu protector, yaitu metode tersebut hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua yaitu abstraksi. Abstraksi sendiri adalah menyederhanakan kompleksitas dengan hanya menampilkan fitur-fitur penting dari suatu objek dan menyembunyikan detail yang tidak relevan. Biasanya, user hanya mengetahui apa yang bisa dikerjakan oleh objek, bukan dengan cara kerjanya. Nah, gimana sih cara mencapai abstrak itu sendiri? Cara mencapai abstrak itu ada dua. Yang pertama yaitu abstrak class, yaitu kelas yang terdiri dari keyword abstrak pada saat pendeklarasian kelasnya. Kemudian abstrak kelas terdiri seperti kelas biasa, tetapi satu dapat memiliki abstrak method, yang kedua tidak bisa diinstansiasi secara langsung. Yang ketiga, untuk menggunakan abstrak kelas harus melalui kelas turunannya sendiri. Yang keempat, jika menggunakan kelas turunannya, maka semua abstrak metode dari abstrak tersebut harus didefinisikan setelah eksekusi konstruktornya. Yang kedua caranya adalah interface. Yang pertama caranya adalah mendukung multiple inheritance, kemudian digunakan untuk mencapai loose coupling. Contohnya adalah, misal kita berbicara masalah mobil. Maka yang kita bicarakan adalah masalah mobil itu sendiri, tanpa memikirkan masalah lainnya, seperti komponen dari mobil itu sendiri, bahan itu sendiri, ataupun yang lainnya. Nah, apa sih perbedaan antara enkapsulasi dan abstraksi? Dari segi aspek sendiri ada 3 macam, yaitu fokus, tujuan, dan cara. Dari segi aspek, enkapsulasi sendiri menyembunyikan data menggunakan akses modifier. Sedangkan abstraksi adalah menyembunyikan detail implementasi fungsinya. Kemudian, dari aspek tujuan, enkapsulasi membatasi akses langsung ke data sensitif. Sedangkan abstraksi menyediakan antarmuka sederhana ke penggunanya.
Dari aspek cara, untuk enkapsulasi sendiri menggunakan atribut private dan metode publik. Sedangkan untuk abstraksi, caranya adalah menggunakan antarmuka atau kelas abstrak. Nah, kesimpulan dari konsep enkapsulasi dan abstraksi itu sendiri adalah enkapsulasi dan abstraksi adalah dua konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang membantu dalam pengelolaan kompleksitas dari penggunanya sendiri. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.